Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkunjung ke Gua Putri Pukes yang terletak di Kecamatan Kebayakan, yaitu di pinggir Danau Laut Tawar. Dari kota sekitar 2 km dari ibu kota Takengon. Menurut legenda, Putri Pukes ini berasal dari Tanah Gayo yang mengisahkan seorang putri raja yang menyukai seorang pangeran kerajaan lain. Kemudian memohon pada orang tuanya agar mereka dinikahkan. Awalnya orang tua Putri Pukes tidak menyetujui dengan pangeran yang dicintainya karena negeri pangeran sangat jauh. Namun putri dan pangeran sangat gigih memperjuangkan cintanya. Akhirnya kedua orang tua mereka merestuinya. Sejak mereka dinikahkan, putri harus tinggal bersama di kerajaan suaminya. Putri Pukes minta izin dan pamit pada orang tuanya. Mereka merestuinya dan diantar oleh pengawal. Saat itu hati kedua orang tua putri sangat berat dan sangat sedih untuk melepaskan anaknya. Namun apa hendak dikata, putri sudah menjadi milik suaminya. Ketika putri mohon pamit pada orang tuanya, kedua orang tua putri berpesan, "Anakku, jika kamu pergi menyusul suamimu, maka pergilah dengan damai dan ikhlas. Kalaupun kamu rindu, jangan melihat ke belakang." Dalam perjalanan putri, rasa rindu pada orang tua begitu membara, sehingga dia lupa dan tanpa sengaja melihat ke belakang. Seketika itu, datang petir dan hujan pun turun dengan deras sekali. Mereka bersama rombongan pengawal berteduh di dalam sebuah gua, yaitu Gua Putri Pukes, yang dikenal saat ini. Saat itu di dalam Gua Putri Pukes terasa dingin dan secara perlahan-lahan merasa tubuhnya mengeras dan menjadi batu. Mulut gua pintu masuk Gua Putri Pukes 1,5 meter, memiliki panjang dan kedalaman 10 meter, lebarnya 8 meter, tinggi rata-rata 2,5 meter, yang berada di pinggir Danau Laut Tawar. Menurut perkiraan peneliti, usia Putri Pukes ini sekitar 300 tahun yang silam. Indah suasana di dalam gua. Inilah keadaan gua di sini. Coba naik tangga. Kita telusuri ke seluruh sudut-sudut gua. Gini. Suasananya agak sedikit serem.
Di kini kaku nih. Kataku toruhan petri itu parah. Itu sin terus. Di dalam gua ini tidak ada tanah, semuanya batu-batuan. Mau ya, susah aku ya. Sambil menjaga penjaga gua datang, kita lihat-lihat dulu di sekitar dalam gua ini, di seluruh sudut. Nanti kalau penjaga guanya datang, dia akan memberi penjelasan. Nah, ini dia putrinya yang bernama Pukes, yang dipanggil dengan sebutan Putri Pukes. Kita lihat ke seluruh badannya sudah menjadi batu dengan pakaian pengantinnya. Sin. Zaman tengah hal dengan arat lupa ya. Kuna?
Oh ya kini anu tempat air dan mayak tuh yang pergi ke anu sana. Heeh. Oh ini. Nah, itu kan itu dibuatnya. Udah ada suara orang datang. Guanya Kayaknya sangat udah luas banyak sekali. pengunjung di luar di pintu masuk. Sebentar lagi kita akan melihat di dalam gua ini ramai orang yang berkunjung. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi ramai yang berwisata dari luar daerah, terutama dari daerah Aceh. Oke. Oh di sini bisa. Sudah kedengaran suara orang-orang, sudah mulai datang. Orang yang berkunjung sudah mulai datang. Minah pada nih. Sudah mulai ada yang datang ya. Sana tadi udah jempol. Merah kayak waktu dari Nanti biasa terang. Aku jalan-jalan ya Pak. Ke bawah tuh cantik. Banyak orang. Sempat kesemit lah. jangan pulang dah. Nah, Dia jangan pulang. itu ini sekurang-kurangnya ya setengah jam. Iya, kan ini 1 jam.
Masalahnya tuh dia HP di kebun. Oh ini kos ini. Mana? Pandai. Aku. Mana tuh? Hah? Sama-sama kita kemari. Sedih. Yang mau dengar cerita. Kok enggak ya? Aku nahul bentar nanti. Kalian Pindah. saya lagi gambar wajahnya. Sama tertarik aku bilang. Udah kan? Nah ini ceritanya mau di video mau direkam boleh. Oh iya Pak. Udah datang penjaga guanya, mungkin dia mau menjelaskan. Namanya Putri Puket, pengantin baru jadi batu. Yang ini mata, hidung, mulut, yang ini badan. Kisahnya ini pengantin baru dari kampung Nosar sebelah danau. Mau ngantar suami dia ke Gang Jorong, Kabupaten Bandar Meriah. Jadi orang tuanya berpesan sama si Putri, anakku, kalau pergi kamu tempat suamimu udah saya izinkan. Tapi di dalam perjalanan janganlah menoleh ke belakang. Kebetulan di luar sana datang hujan badai petir angin kencang. Masuk dia berlindung dalam goa sebesar ini. Sampai dalam goa sebesar ini si Putri teringat sama orang tua. Gimana orang tuaku di sebelah karena udah ada bencana di luar. Menoleh dia ke belakang. Udah berhenti hujan, rombongan keluar ke sana. Si Putri nggak ada keluar. Dicariin dia dalam goa sebesar ini. Jumpa di sini, berdiri, lalu dipegang, udah keras jadi batu. Lalu si Putri Puket sini sedih, nangis, keluar air mata nggak mau berhenti. Karena dia ditinggalin dalam gelap kulitnya sendiri. Nangis, setelah lama kelamaan air mata si Putri membeku jadi batu. Ini yang menutupi badannya air mata si Putri Puket. Waktu dulu kepalanya sama seperti kepala kita, bisa kelewati tangan ke atas kayak gini. Jadi lama kelamaan air ini jatuh ke si Putri, nyatulah dia jadi batu. Jadi ceritanya sampai di sini, janganlah menoleh ke belakang. Si Putri kan janji sama orang tua, menolehlah dia ke belakang, ini akibatnya. Nah, itu ceritanya. Nah ini mukanya kan. Nah, perutnya di mana? Dia posisi Putri ini sekarang menghadap dia ke sana ke saya. Jadi dia teringat sama orang tua menoleh ke samping kayak gini. Nah ini bahu kiri, yang ini bahu kanan. Kalau kita lihat sepintas ini muka, ini perut. Nah kalau kayak gini dia nggak menoleh, menghadap dia ke sana. Nah terus yang ini ada tulisan Allah. Tulisan Allah itu dari tetesan air jadi batu. Kenanya mana? Kan dalam. Nah ini makanya kembang dia ke bawah kan, dia pengantin baru pakai baju kembang, dia pakai baju bayang. Tidak sekali. Suaminya kelihatan sama kan? Itu Apa tuh kata sisi? Ayo sedih nengok suaminya ya. Suaminya di atas. Ke atas. Berkali dua. Udah pegang. Yang ini namanya sumur. Sumur ini mau berair mau enggak, kalau datang airnya bisa untuk obat. Biasanya dia setiap 6 bulan sekali tiba-tiba datang airnya dari bawah tanah. Air ini kalau datangnya enggak penuh, setingkal sebentar tanah. Nah, terus kan mari obat itu. Nah, yang ini namanya lesung atau lumpang. Gunanya waktu dulu Bapak Padi untuk operasi Putri. Yang itu kendi, tempat air minum si Putri, kerek atau tiko. Nah, yang ini namanya terowongan. Terowongan ini tembus ke Bandar Meriah. Nah, si Putri Puket itu mau lewat ini dia ke Bandar Meriah tempat suaminya. Waktu dulu lebarnya sama seperti ini. Jadi lama kelamaan air ini beku jadi batu. Sekarang masih bisa dilewatin loh Pak? Nah, sekarang udah kecil dia susah lewat kita. Tembus ke Timbang Gajah. Nah, terus ke sini sedikit. Nah, sini dah. Dijang geser sedikit. Dekat rumah Pramita. Ah, yang ini mana? Jatuh di minyak mata. Ah, yang ini namanya kentongan. Kentongan ini terbuat dari bambu jadi batu.
Nah, ini bambu. Udah keras kan. Nah, ini batu. Supaya jaga termenung, yang putih itu bola lampu. Kalau mati gelap kita di sini. Ini air apa nih, Pak? Ini? Ini air apa? Hah? Oh, bisa minum. Nah, terus bawah ini terus. Apa itu Nisa? Yang kecil itu namanya arca. Waktu dulu namanya arca, kalau bahasa sekarang kurang boneka, mainan putri. Boneka. Arca. Arca. Yang ini namanya berhala, penyembahan. Waktu dulu kita masih animisme, orang itu nyembah batu, kayu, gunung. Berhala ini badannya seperti manusia, kalau di lehernya itu gondok, kepalanya mirip kayak kera atau monyet. Kalau kita lihat sepintas satu kepalanya kan, coba lihat dari sini. Oh ya, dua kepala. Coba lihat dari HP. Mau nengok. Kirman mau nengok, coba sekali. Maksudnya dua kepalanya, satu kepala siapa? Oh ya, ada sini ya. Satu badan dua kepala kan. Ini pun kan baru-baru ini cuma bisa foto dalam gua. Waktu dulu belum bisa. Kenapa nggak bisa tahu? Waktu dulu HP kamera belum. Ini ayam si putri. Ayam. Yang kecil ini anaknya semua, yang ini induknya, yang ini mata, ini paruh. Dari jauh cuma nampak ayam. Kalau lama-lama kita perhatikan gambarnya mirip kayak burung hantu. Kayak jantan. Yang itu batu penumbuk sirih. Itu pisaunya untuk membelah pinang. Itu pun pisaunya jangan dipegang, kena tangan tajam. Boleh tes, Pak? Mana pisaunya? Pegang. Jadi jangan Ayo. Orang zaman dahulu nuntut ilmu di situ tempatnya, semedi. Kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 1 bulan, nggak makan, nggak minum, tetap di atas. Terus Dipilih. terus kita sini terus sama. Tetap, Pak. Yang ini namanya batu 1000 hayalan atau 1000 bayangan. Kalau kita lihat gambarnya kayak unta, kayak kuda, kayak wayang golek, kayak monyet, kayak badak, kayak pulau Sabang. Tergantung imajinasi. Kayak Sabang, Pak. Coba api. Sabang. Pulau W. Yang ini coba lihat di HP. Ini kayak badak kan? Ini kayak wayang golek, ini anak monyet, ini induknya. Kalau seluruhnya mirip kayak pulau Sabang. Pernah pergi? Pernah pergi ke pulau Sabang itu mirip. Kalau mirip di sini kan khayalan, karena kita sekarang di Takengon. Terus mari terus. Yang ini ada ular jadi batu. mana? Mana nih ularnya? Akbar pernah kesini. Jangan usil nih Akbar. Akbar. Saya Akbar. Ini Cut. Ekor badan kepala kamlikan. Coba sini. Oh itu nampak tuh. Mana? Tuh. Itu loh. Itu ekornya. Ekor badan kepala dalam lingkaran. Ular, berarti seluruh peralatannya semuanya jadi batu. Udah sendok tuh, Itu loh. Coba. Udah ditekankan. Itu tuh. Itu. Cuma itu kan ada itu yang nampak kepala terus itu melingkar. Kalau udah coba kamu kemari. Di sana ada batu berwajah kepala manusia tengkorak. Coba mana? Ini ini kayaknya nih. Mata, telinga, hidung, mulut, dagu. Coba ini geser biar bagus di HP ini. Ini telinga kan. Ini kayak ini.
yang kita pegang menaruh HP tadi. Coba kan di pintu tuh di sini terus. Nampak tuh di tengkorak. Kepala. Ini kan telinganya kan sama seperti kita sebelah ini kan lain. Ini lidahnya keluar. Nah itu udah jadi gambar tengkorak. Mau lihat yang asli? Itu. Lihat kok Nah kamu ini jadi tengkorak. kaki, badan. Aduh. Lihat ketika Anda jadi tengkorak. Yuk. Ini terima kasih banyak.